Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat yang berartikan bantuan. Sebelum kita bersama-sama mengetahui hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat tersebut, perhatikan dan simak bacaan surah Al-Ma'un sesuai tajwid dan makharijul huruf yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Para kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Ayat pertama, ara'ai, ada ya sukun diawali dengan fathah. Huruf yang bergaris fathah disebut dengan mad layyin. Mad artinya panjang, layyin artinya lunak. Dia ciri khasnya ai atau ada waw diawali dengan fathah au. Panjang 2 harakat. Ara'aitan ladzi, perhatikan situ ada ya sukun dan sebelumnya berbaris kasrah. Itu dinamakan mad tabi'i, panjang biasa 2 harakat. Mad tabi'i tandanya ada 3, alif, waw dan ya sukun. Selanjutnya yukadzibu bid-din. Bid-din ada alif lam tapi tidak terbaca. Seperti matahari terlihat tapi tidak bisa terlihat, yaitu alif lam samsiah. Ada tapi tidak bisa terlihat, dan di sini ada alif lam tapi tidak dibaca, disebut alif lam samsiah. Bid-din, iya sukun itu dominan disebut mad tabi'i, cuman karena posisinya ada di akhir disebut mad arid lisukun. Panjangnya diperbolehkan 2, diperbolehkan 4 harakat atau diperbolehkan 6 harakat. Bid-din 2, bid-din 4 atau 6. Bid-din. Ya, itu ayat pertama.
Dan ayat selanjutnya, ayat kedua, kita bertemu kembali di dalam mad tabi'i. Fadza, 2 harokat, jangan terlalu lebih, jangan terbawa dengan nada. Fadza, tidak boleh, hanya 2 harokat. Fadzalikal, nah, itu namanya mad tabi'i. Fadzalikal ladzi, sama mad tabi'i juga ditandai dengan ya sukun. Yad'ul, alif lamnya jelas nih, terbaca dan terdengar dari mulut. Yad'ul, lamnya jelas, dinamakan seperti bulan. Bulan terlihat dan jelas, itu namanya alif lam qamariyah. Yad'ul yatim, sama seperti biddin. Mad tabi'i di akhir kalimat disebut mad arid lisukun. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu, ada lam panjang biasa, ada tandanya alif, lam alif namanya mad tabi'i. Wala, 2, yahuddu ala, sama 2, ta'a, mad tabi'i juga 3 kali berturut-turut. Wala yahuddu ala ta'a, yang keempat di ayat ketiga, ta'amil, mil, lamnya jelas, alif lam qamariyah. Ta'amil miskin. Nah, kembali lagi bertemu mad tabi'i di akhir kalimat disebut mad arid lisukun. Ayat keempat, fawailul, sama dengan ara'ai, ada ya sukun diawali dengan fathah, ai atau au, itu disebut mad layyin, lunak. Mad artinya panjang, layyin artinya lunak. Kemudian fawailul, nah perhatikan di situ ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf lam. Lam ini dominan memasukkan, disebut idgham. Di sini ada lam dan ro, disebut idgham bila guna. Tidak boleh mendengung, tidak boleh. Yang penting dimasukkan, tidak fawailun li, tapi fawailul lil. Nah, itu namanya idgham bi gunnah. Musallin, sama di situ disebut mad arid lisukun. Cuman di sini wakafnya ada tanda la, tidak boleh berhenti dan diharuskan wasol. Sebagian ulama tidak boleh di sini berhenti, tapi lanjut ke ayat selanjutnya, karena diartikannya, diterjemahkannya terputus dengan ayat selanjutnya. Khusus surat Al-Ma'un ayat keempat harus nyambung sampai ke ayat kelima. Ditakutkan artinya terputus. Jadi fawailul lil musallin, celakanya lah bagi orang-orang yang sholat. Masa orang yang sholat celaka? Makanya diharuskan dilanjutkan ayatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang sholatnya lalai. Kemudian tajwidnya, jadi kalau disambung musallin jadi mad tabi'i, panjangnya 2 kalau disambung, tapi kalau berhenti mad arid disukun. Fawailul lil musallin nalladzi, zi ada ya sukun diawali dengan kasrah, namanya mad tabi'i. Alladzina hum an, mim sukun bertemu dengan nu ain, jelas dibacanya, disebut ijhar syafawi. Jelas, ijhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jadi langsung bibir kita tertutup. Alladzina hum, tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Nah, sama di sini sama-sama disebut ang, ada ng, eng. Nun sukun bertemu dengan huruf shad, namanya ikhfa, ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15.
Ang tidak boleh an. Kalau an jelas, dan itu bukan termasuk huruf izhar, tapi disebut ikhfa hakiki, ikhfa, huruf ikhfa. Ang sholat panjang mad tabi'i, sholatihim nah di sini juga jelas mim sukun bertemu dengan huruf sin, sebut izhar safawi. Izhar artinya jelas, safawi artinya bibir. Definisinya apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi hurufnya ada 26 huruf, jelas banyak sekali izhar safawi. Makanya jika kita tidak mengetahui hukum tajwid, kita cenderung bacaan itu tidak jelas, apakah itu bacaannya diharuskan dengung atau diharuskan jelas. Kalau tidak ngaji tajwid, kita tidak tahu. Ang salatihim harus mingkem. Ang salatihim sa-nya panjang mad tabi'i, ada alif. Sahun mad arid lisukun. Alladzi ayat ke-6. Alladzi panjang mad tabi'i, alladzina hum nah di sini bertemu dengan kembali mim sukun bertemu dengan huruf ya. Ya termasuk huruf yang 26 yang tadi, selain mim dan ba maka dibaca jelas, disebut izhar safawi. Alladzina hum panjang, ada bendera biasanya itu, ada garis bendera. Itu menandakan lebih panjang dari 2 harokat. Nah, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat, namanya mad wajib muttasil. Dia panjangnya 2, 4, 6 seperti mad arid lisukun. Ada lagi yang 2 kalimat mad tabi'i bertemu dengan hamzah 2 kalimat, namanya mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Tapi khusus ini boleh 2, boleh 4, boleh 6, yaitu mad wajib muttasil. Yura 6, kemudian ketemu dengan 6 lagi, itu mad arid lisukun. Ayat terakhir, ayat ke-7 surat Al-Ma'un. Wa yamna mim sukun bertemu dengan huruf nun, baca jelas izhar safawi. Na'u mad tabi'i, na'u nal lamnya jelas terbaca di mulut, alif lam qamariyah. Nal ma mad tabi'i, ma'un mad arid lisukun. Jadi khusus di ayat ke-6 itu yuronya panjang, unnya juga panjang, 6 dan 6. Butuh ekstra napas, jadi sebelum baca harus atur napas dulu. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan tajwid surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama khusus bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin memperbaiki bacaannya dan ingin mempraktekkan hukum-hukum tajwidnya. Mudah-mudahan tutorial, video atau pengajian pembahasan tajwid dalam surah Al-Ma'un ini bermanfaat. Alhamdulillah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasannya, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.